apa-apa. Astagfirullah. Iblis, teman-teman. Ini iblis yang berkedok kebaikan. Ini iblis. Assalamualaikum. Bisa dilihat, teman-teman. Nih. Tak ada wajahnya. Hitam semua. Itu memiliki rambut hitam. Di mana wajah kamu? Itu wajah kamu. Hitam kayak gitu. Apa? Jadi teman-teman, seluruh tubuhnya itu, ya, nggak hanya wajahnya, itu hitam semua. Hitam seperti ini. Kenapa bisa menghitam? Apa yang terjadi? Astagfirullah. Benarkah seperti itu? Jadi teman-teman, tubuhnya itu seketika menghitam, ya, menghitam semuanya. Tapi ini menghitamnya itu ketika beliau itu dilakukan kayak pemakaman gitu. Pemakamannya gini, kan ketika orang wafat, ya, itu kan dibungkus dengan kain kafan. Nah, ketika sudah dibungkus, ya, seluruh tubuhnya menghitam. Nggak ada orang yang tahu, ya. Hanya ada orang yang tahu ketika mulai membuka ikatannya, ya. Ikatannya dibuka, kan wajahnya diperlihatkan, terus dihadapkan ke arah kiblat. Nah, di situ di pemakaman sontak kaget semuanya. Kok hitam semuanya dari kaki, tangan, wajah gitu. Karena dosa. Dosa apa hingga wajahmu menghitam seperti ini? Dosa apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu ini seorang ustadz? Oh, jadi teman-teman, dia ini ustazah, ya teman-teman, ya. Dia ustazah. Dia juga penceramah juga. Ya, memberi ceramah yang baik-baik kepada orang-orang gitu, teman-teman, dia kepada, ya, biasanya kalau ustazah itu ceramahnya ke pengajian, ya, gitu, teman-teman. Ya, dia mengajarkan kebaikan di situ. Tapi kamu nggak bohong. Lalu lantas bagaimana? Apa yang terjadi dengan? Oh, dia masih hidup juga sekarang. Oh, kamu salah jalan. Ya, hal yang kamu lakukan itu memang benar, tapi kamu salah jalan. Astagfirullahaladzim. Ini contoh, ya teman-teman, ya, buat kita, ya, bahwa ini memang tampilannya sangat baik, sangat bagus, ya, serba putih, berhijab, tapi wajahnya, rambutnya, ya, seluruh tubuhnya itu tak berakhlak gitu, teman-teman. Tak berakhlak. Apakah kamu tidak pernah meminta, ya, untuk diresmikan? Oh, pernah. Tapi ditolak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu gak mencari yang lain? Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
itu sudah baik, kamu itu sudah sempurna. Sayang kamu salah jalan. Astagfirullahaladzim. Sulit mencari orang-orang seperti kamu, 1001. Tapi kenapa kamu mau terjerumus seperti itu? Ya Allah. Loh, ini teman-teman ya, ternyata ini ustaz saya ini ya, dia itu kan sebelum jadi orang yang hebat ya, ngajinya bagus, sebelum jadi orang yang terkenal ya, beliau ini adalah seorang murid dari seorang kiai ya, kiai. Tapi sampai sekarang kiainya itu masih hidup, teman-teman. Dia murid dari seorang kiai, dan ketika diajarkan mengaji ya, mengaji, beliau itu mengajinya sangat bagus, sangat baik ya, sangat baik ya. Dia termasuk orang yang pintar. Namun ketika dia sedang mengaji, suatu saat terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ya, karena dia itu suka mengaji sebenarnya, tapi keluarganya menyuruh dia untuk bekerja. Di saat itulah keluarganya itu karena sedang mengalami masalah keuangan ya, dia dipaksa bekerja. Tapi seorang ibu berkata, kenapa? Dia suka mengaji kok ya. Terus keluarganya bilang, karena ada kebutuhan ini ya, sedangkan keluarga yang lain itu kayak dia kan paling kakak ya, dia punya adik-adik juga, adiknya belum bekerja ya, dia mempunyai adik 2 belum bekerja. Jadi keluarganya pun menuntut dia untuk beliau bekerja ya, mencari uang. Dan akhirnya seorang kiai itu memberikan uang kepada keluarganya ini untuk biarkan anakku ngaji di sini, nanti kalau sudah pintar, sudah hebat, saya pulangkan. Seperti itu dia seorang kiai berkata seperti itu. Tentunya sangat baik dan manis, bukan ya. Dan dikasihlah uang 50 juta ke keluarganya untuk biaya hidup keluarganya ya. Dan ketika 50 juta itu sudah diserahkan ya, semuanya 1 bulan 2 bulan berjalan dengan lancar sekali ya. Dan ketika itu ya, mungkin namanya orang yang memiliki hutang ya, pasti diungkitkan. Dan ya itu mungkin ya, oh iya, kamu pun punya hutang kepada saya. Itu teman-teman, waktu itu kamu sudah punya uang. Itu dia berkata, saya nggak punya uang, saya kan setiap hari di sini mengaji, menimba ilmu di pesantren ini, gitu teman-teman. Dan dia berkata, kiainya itu berkata, oke, saya sebenarnya nggak membutuhkan uang, tapi saya akan membuat utangmu lunas. Gitu teman-teman, kamu ikut saya aja. Dia nurut karena saking polosnya, dia nggak tahu apa yang terjadi ya. Saking polosnya dia dibawa ke suatu ruangan gitu teman-teman. Dan naas terjadilah hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya. Dan dia tetap diam. Keluar dari ruangan itu, dia diam, merenung sejenak. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Kayak seharinya itu penuh dengan kesedihan. Dan dia tetap mengaji di situ ya. Namun kejadian itu tidak hanya 1 kali teman-teman, tapi berulang kali ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa kamu gak meminta? Dia sempat meminta untuk dinikahi, tapi kayaknya gak mau gitu teman-teman, gak mau. Padahal ketika dia meminta, beliau itu sudah menjadi ustazah ya, udah ceramah di mana-mana, udah ini di mana-mana ya. Tapi sayang,
Kalau menurut saya itu lebih baik waktu itu ketika dia sudah dirasakan sekali ya, lebih baik dia pergi dari tempat itu. Toh masih banyak tempat yang bagus untuk menimba ilmu ya. Masih banyak tempat yang untuk menimba ilmu daripada dia di situ terus ya. Dia sudah punya banyak uang itu teman-teman. Ketika dia sudah mempunyai banyak uang ya teman-teman ya, dia kan sudah ceramah di mana-mana, dapat amplop dari dia yang dia ceramah di mana-mana, ilmunya sudah banyak, tapi dia belum bisa keluar dari lingkaran itu teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa kamu gak mencari orang yang mau menikahimu gitu. Katanya dia ini takut gitu teman-teman. Takutnya kenapa ya? Kalau dia menikah dengan orang lain sedangkan dia mencandang gelar ustazah, dia itu sudah tidak suci teman-teman. Dia takut suaminya akan kecewa, makanya dia gak mau mencari lelaki lain gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ketika itu dia diajak ya seperti ini teman-teman, kulitnya menghitam, istrinya semuanya ya. Jadi di dalamnya itu dia itu hitam, tapi luarnya itu di penampilan orang itu sangat anggun, sangat cantik ya. Kayak mungkin kalau Mr. Gitu melihat beliau masih hidup, wah ini wanita sudah cantik, pintar lagi menimba ilmu gitu teman-teman ya. Ilmunya bisa digunakan ke orang-orang ya, bisa ceramah yang baik-baik ya, mengajak orang kebaikan, tapi di dalam dirinya ya seperti ini teman-teman, sesat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah beliau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh saya memperbaiki hijabmu itu? Mohon maaf ya, ini demi hal yang baik ya, teman-teman. Ini saya akan memperbaiki hijabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih rapi ya, lebih bagus ya. Tidak terlihat rambutmu, karena rambut itu aurat ya. Ya kalau perlu nanti kalau ada cadar, saya akan cadarkan kamu ya. Allah Akbar. Ya mas kameramen, kayak gini kan lebih cantik ya. Sayang wajahnya itu sudah rusak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dari hal kayak gini apa yang kamu dapatkan? Astagfirullah. Jadi teman-teman, ketika pertama kali dia diambil ya teman-teman, dia diambil nyawanya, seketika rohnya itu langsung dibakar teman-teman, dibakar, rohnya dibakar seketika dan dia langsung menghitam. Yang dia rasakan seperti itu.
ada lagi orang yang seperti kamu. Baik. Iya, nanti akan saya bereskan. Iya. Saya hanya mengirim doa ya. Alhamdulillah, namamu cantik sekali ya. Baik, namanya ternyata dia itu Murni teman-teman ya. Namanya sungguh indah ya. Murni. Baik. Saya akan memberikan yang terbaik untuk kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khususon illa ruhi Murni. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. Iya kan betul ya. Ini teman-teman ya. Ini cukup menggemparkan ya. Ternyata ada lagi ya. Jadi di situ itu nggak hanya Ustazah Murni ini saja teman-teman, tapi ada yang lainnya juga. Makanya dia itu nggak mau menikahinya. Astagfirullah. Ini mengerikan ya. Mengerikan sekali ya. Mengerikan ya. Dan dia berkata sebelum si Murni tadi ada juga yang mengalami hal seperti itu, namun dia itu ketika dilakukan sekali ya, dia nggak berani melapor ke siapapun, dia diam, tapi dia pergi dari pesantren itu ya. Dan naas ketika dia keluar, dia malah justru jadi pekerja aplikasi hijau gitu teman-teman ya. Ini mengerikan. Beliau bekerja sebagai aplikasi hijau. Jadi percuma menimba ilmunya. Tapi buat kalian yang para wanita yang sudah terlanjur melakukan hal itu, jangan sia-siakan hidup kalian. Saya minta jangan sia-siakan hidup kalian. Bukan berarti kesucian kalian itu hilang, kalian sudah kayak kehilangan harapan. Tidak. Tidak seperti itu teman-teman. Tidak. Namun ya, kalian itu mau berubah sedikit demi sedikit ya. Masalah jodoh Allah sudah menentukan gitu teman-teman ya. Jangan kalian anggap ketika kalian sudah ini, kalian hancur terus kalian, lah saya sudah hancur, ya udahlah saya terjerumus saja di bidang hal kayak gitu. Jangan teman-teman ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta perlindungan ya. Dan juga ingat ya teman-teman ya, kalian itu baru kehilangan itu ya. Ini kalian bisa menjadi ibu yang baik juga teman-teman. Bisa lihat kalian contoh ya, kayak kisah Nabi yang menikahi seorang pelacur ya, dan menghasilkan 7 keturunan ya, seorang yang ulama yang sangat baik ya. Itu saja dari seorang pelacur gitu teman-teman ya. Apalagi kalian yang masih bagus, masih bersih, hanya ternodai sedikit saja sudah serasa dunianya hancur ya. Tidak seperti itu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Buat kalian ya, sering-sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika yang masih polos, masih lugu ya, harap berhati-hati ya. Meskipun itu guru kalian, meskipun itu siapa, ketika kalian diajak pergi hanya berdua, jangan pernah mau, ajaklah teman ya. Jangan pernah mau ya, karena guru ataupun apa itu orang lain ya, bukan keluarga kalian, kecuali yaitu kakak kalian, ayah kalian, ibu kalian ya. Itu nggak apa-apa. Bahkan jika diajak berdua ya ke suatu ruangan sama mungkin yaitu paman kalian, om kalian ya, jangan pernah mau. Karena ketika kesempatan berdua itu ada, di situ ada syaitan teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Syaitan itu selalu ada di mana-mana. Makanya ketika tidak ada hubungan darah, lebih baik kalian pergi ya teman-teman ya. Pergi mencari bantuan, pergi mencari teman. Saya tahu kalian itu tujuannya itu yang mencari ilmu, polos gitu teman-teman, dia masih lugu, tapi kalian juga harus tetap hati-hati ya. Kejahatan itu selalu ada di mana-mana ya. Contohnya sudah saya ini
Dia itu sudah sangat pintar, baik, tapi nggak bisa keluar dari lingkaran kegelapan tersebut. Ya, ketika dia dimatikan, nauzubillah min dzalik, semua tubuhnya itu menghitam. Ini mungkin pelajaran buat kita semua. Ya, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Misalnya kita akan kembali ya, akan selidiki tempat itu ya. Siapa tahu mungkin yang salah itu